Selamat pagi, perkenalkan nama saya Poong, NIM 21104173331. Kenapa perlu dilakukan otonomi daerah Indonesia? Jelaskan. Karena bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu dapat juga meningkatkan pembinaan, kestabilan politik, dan kesatuan bangsa. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan penerimaan negara dan pengeluaran negara? Jelaskan. Yang pertama, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, di mana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. Kas negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Yang ketiga, bagaimana indeks pembangunan manusia atau IPM yang baik menurut Anda? IPM yang baik menurut saya yaitu mengukur keberhasilan dan upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat, produk, contohnya kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Yang keempat, bagaimana kebijakan moneter Anda apabila terjadi inflasi di Indonesia? Tanggapan bahwa Anda pemangku kebijakan. Tanggapan saya yaitu inflasi terjadi karena peningkatan jumlah uang yang beredar. Dengan begitu, banyak di Bank Indonesia biasa membuat berbagai kebijakan moneter untuk mengurangi peredaran uang. Kebijakan tersebut dapat berupa penetapan persediaan kas, politik diskonto, dan operasi pasar terbuka. Contohnya itu kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan non moneter dan non fiskal. Jawaban yang kelima, bagaimana tanggapan Anda perekonomian Indonesia dan era globalisasi saat ini? Tanggapan saya yaitu perekonomian global tumbuh min 3%, 3,0% pada tahun 2020, turun dari 2,9% pada 2019. Selanjutnya, ekonomi global akan pulih secara bertahap dan tumbuh 5,8% pada 2021. Hal itu seiring dengan kegiatan ekonomi yang kembali normal dengan dukungan kebijakan yang telah dilakukan negara anggota. Menghadapi kondisi tersebut, IMF menegaskan pentingnya upaya mengatasi. Di 2022 ini terjadi COVID-19 melalui kebijakan di bidang kesehatan yang disertai dengan langkah-langkah dalam memitigasi dampak ekonomi tersebut. Demikianlah jawaban saya. Sekian dan terima kasih.